KPK untuk kesekian kalinya melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada. Semoga masyarakat TPU tetap semangat dan selalu dalam keberkahan Allah. Perlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Baik, kembali di kontroversi. Saya ingin kembali ke Prof. Hamdi. Tadi Mas Hussein mengatakan, harusnya ada etika politik dari partai politik itu sendiri, dari kader-kadernya. Kemana tetapi larinya itu, Prof? Ya begini, etika itu kan memagari perilaku kita. Oke, itu prinsipnya ya. Tapi mungkin diskusi kita hari ini lebih kepada persoalan seperti ini. Bahwa banyak pejabat-pejabat publik itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Tadi sudah ditengarai mungkin masalahnya partai politik tidak serius meng-grooming orang-orang baik di kader dan dinominasikan untuk jabatan publik, ditawarkan ke publik untuk dipilih. Karena itu sistem kita begitu kan, Ya. sistem kita kan dipilih oleh publik. Ya. Gerbangnya adalah partai politik. Refleksi kita begini, coba kita merenung. Apakah kita kekurangan orang-orang yang baik di republik ini? Karena sumbernya pasti ada di seluruh lini kan. Kita didik dari SMP sampai perguruan tinggi, dari sekolah, banyak kan. Orang baik itu ada di mana-mana. Oke, orang kompeten ada di mana-mana. Orang bagus ada di mana. Tapi masalahnya mungkin ya, barrier entry, ya, barrier untuk masuk ke politik itu tinggi. Ya. Tadi yang Bang Kapitra bilang, passwordnya kebanyakan, Nah, ada uang apa enggak? Ini masalah. Dulu ada guyonan seperti itu kan. Kalau mau menjadi pejabat publik itu ya perlu integritas, perlu kapasitas. Tapi kalau nggak ada isi tas nggak bisa. Itu dia kan kedua itu. Nah di partai politik bahasa isi tas itu lebih penting. Itu problemnya. Jadi saya ingat dulu ya diskusi ini pernah lama kita lakukan. Dulu kita menulis Singapura nggak jauh-jauh. Singapura itu kenapa jadi bagus? Ya. Karena ternyata orang-orang terbaik di kader mulai dari SMP dari ini disekolahkan, ya boleh ke universitas manapun dunia, asal ketika dilulus dia mengabdi untuk menjadi pejabat publik. Pejabat publik itu bisa nanti eksekutif, bisa legislatif. Ya. Nah di kita orang-orang terbaik itu, ini kalau kita mau belak-belakan ya bicaranya ya, larinya kemana? Korporasi. Kebanyakan. Korporasi dunia swasta. Jadi kita kekurangan orang baik di dunia publik. Karena partai politik karena ini tidak termasuk cocok, tidak suka dunia dengan publik. sistemnya, tidak mau masuk ke dalam sistem. Akhirnya prinsip psikologi kan begitu. Manusia hanya akan berada di tempat yang dia fit. Ya, jadi kalau orang baik di tempat lingkungan yang nggak baik dia nggak mau. Jadi seperti tutup harus mencari botolnya kira-kira begitu. Nah jadi bicara kita tadi mungkin ada orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya culas, pengen culas, mencari tempat di mana tutup ketemu botolnya. Nah yang kita nggak mau sekarang otokritik kita terhadap dunia politik. Jangan sampai cerita ini kita lestarikan terus. Ada botol mencari tutup mencari botolnya, begitu ketemu di situ. Nah ini harus kita potong. Nah tapi saya setuju. Ya salah satu botol untuk penariknya itu biaya politik yang tinggi ini itu harus dipotong dulu. Kalau enggak betul, ini enggak akan selesai urusannya. Ini kan sudah ada awareness-nya, sudah ada kesadaran dari partai-partai politik. Tadi bapak-bapak dari partai politik sudah mengatakan soal itu. Ya Pak John ya, Mas Didi. Ya, tadi kan Prof juga mengakui ya salah satunya biaya politik yang tinggi itu memang kenyataan. Saya ingin mengatakan kalau mantan narapidana saya juga sepakat, apalagi pidana kasus korupsi ya. Saya yang termasuk bersuara, silakan Anda bisa lihat rekam jejak itu ya. Saya bicara di mana-mana, saya menentang, terutama narapidana korupsi ya, dan juga tentu pelecehan seksual dan lain-lain ya. Tapi kita dalam diskusi hari ini saya kira tidak bisa membenturkan antara sistem dan integritas. Variabelnya kedua-duanya untuk memilih pemimpin yang baik. Ya tadi dalam diskusi ini seolah-olah kami ini hanya bicara sistem, enggak juga. Bahwa tadi belum selesai, tadi kan waktu terbatas juga ya. Jadi bahwa sistem diperbaiki,
dan juga mencari SDM yang lebih baik. Saya kira ini kombinasi dua-duanya. Jadi nggak bisa dibenturkan nih. Soalnya kita menyalakan sistem. Tetapi sistem dari waktu ke waktu saya kira harus diperbaiki. Ya memang ya, sistemnya harus diperbaiki. Bagaimana lebih ketat memilih calon-calon kepala daerah itu. Lalu juga mungkin ada bagaimana misalnya ada steril ya, tidak boleh didekatin pihak-pihak, ini saya nggak ngerti lah, nanti ada orang-orang yang punya kepentingan yang di sana. pengusaha hitam tadi lah ya. Kira-kira ya, jadi ini sangat berpengaruh, pengusaha hitam ini lebih punya kepentingan. Bahkan mungkin yang mau menyuap ini lebih besar hukumannya bila perlu. Jadi mikir gitu ya. Jadi harus walaupun ada yang megang kewenangan ya yang nantinya kepala daerah ya, tapi yang mau menyuap kalau dihukum lebih berat mungkin mikir berkali-kali ya. Oke. Jadi, apakah perlu ada sistem penjagaan tadi, karena tadi di segmen sebelumnya Mas Didi juga sudah mengatakan perlu ada sistem penjagaan, Mas Egy. Perlu seperti apa kalau ada? Apakah sudah ada atau sudah dijalankan atau belum? Termasuk dari internal partai politik sendiri. Betul, ya. Sistem pencegahan itu kan bisa dilakukan oleh oleh banyak pihak ya. Oleh aparat penegak hukum, KPK juga bisa melakukan itu, begitu ya. Mendampingi parpol misalnya. Pun termasuk parpol itu sendiri, begitu. Di internalnya seperti apa sistem pencegahannya. Dan juga selain sistem pencegahan, tindakannya apa? Kalau misalnya ada yang tersangkut kasus korupsi, begitu. Termasuk juga isu baru ya, pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Apapun itu harus ada pencegahan dan dan tindakannya. Namun saya sayangnya tidak melihat itu berjalan dengan baik, begitu. Saya nggak pernah melihat parpol misalnya punya sistem pencegahan yang cukup untuk bisa membendung anggotanya untuk tersangkut kasus korupsi gitu, termasuk juga tindakan tegas ketika mereka tersangkut, begitu. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan juga adalah dari berbagai faktor soal etika, soal integritas ataupun sistem dan juga rekrutmen politik, ada faktor penegakan hukum yang buat saya juga tidak berjalan dengan maksimal, begitu. Kami dulu pernah melihat rata-rata vonis. Rata-rata berapa sekarang, Mas? Iya, untuk kepala daerah rata-rata vonisnya hanya 6 tahun. Begitu. Itu belum lagi kalau kita lihat agak mundur ke, ini kan tahapannya macam-macam ya di pengadilan, mundur lagi itu 5 tahun. Begitu. Jadi sangat rendah. Nggak akan memberikan efek jera terhadap orang-orang yang duduk di di jabatan kepala daerah gitu. Jadi itu juga problem buat saya. Dan termasuk juga pencabutan hak politik. Itu hampir semuanya nggak dicabut hak politik. Kalaupun ada itu jumlahnya sedikit dan juga temporer. Waktunya betul temporer, memang peraturannya begitu, tapi itu pun rendah gitu ya. Waktunya tidak akan lama, paling 1 atau 2 tahun. Jadi buat saya itu juga problem gitu, penegakan hukumnya begitu. Mas Hussein, soal pencegahan bagaimana? Ya, itu yang tadi saya sepakat sama Egy. Yang kalau bagi saya yang paling penting itu sebelum kemudian merubah sistem di luar, ada baiknya kemudian dalam partai itu dia punya mekanisme tadi. Kalau misalnya dia terbukti melakukan korupsi, pecat. Dia terbukti melakukan kekerasan seksual, pecat. Bahkan tidak hanya pecat, naming and shaming, diumumkan namanya ke publik. Ini orang ini melakukan kekerasan seksual. Sambil proses hukum berjalan begitu? Sambil proses hukum berjalan. Jangan menunggu inkrah dulu? Sampai dibuktikan sebaliknya misalnya, kalau dalam konteks pelecehan seksual itu kan teorinya begitu. Nah itu yang sebetulnya tidak ada dalam partai. Ya bahkan kemudian diajukan kembali misalnya, atau kemudian tidak ada evaluasi, diumumkan misalnya, oh Partai Demokrat begini, mengevaluasinya adalah ini, kader yang begini kami lakukan begini, Golkar melakukan ini, PDI melakukan ini. Bahkan begini ya, saya mau bilang bahwa kan sebetulnya ini sebuah muara gitu ya, hilir dari hulu yang bermasalah. Hulunya adalah rekrutmen partai politik. Saya ambil contoh, saya dapat berita ini, Bang Kapitra menyebut bahwa suaranya dicolong ya ketika maju DPR RI. Colong teman sendiri? Saya nggak tahu, beritanya ada di Kumparan, boleh cek. Itu kan berarti kan ada masalah di internalnya. Mahfud MD beberapa waktu yang lalu sebut bahwa orang jadi dirjen harus mundur karena bayar 40 miliar. Bayangkan, 40 miliar, saya nggak tahu apakah itu bayarnya ke partai, ke Caloka atau apa itu, tapi membuktikan bahwa memang di dalam lingkaran politiknya saja, lingkaran politik ansih, itu ada masalah, duit gitu loh ya.
duit, mau nyalon duit, mau ini duit. Nah itu yang jadi masalah. Ini nggak bisa begini, generalisasi itu nggak bisa. Jadi begini, dari 2004 sampai 2021 ada 148 kepala daerah. Itu yang kena korupsi, itu kan itu persentasenya ada 2.000 kepala daerah, ya. Dan partai juga ya kayak di PDI itu tegas itu ya, yang terlibat kejahatan, korupsi apapun itu pecat dan tidak ada bantuan apapun ya, baik dari kepala daerah maupun ke menterinya sendiri ya. Kalau ada kader itu habis di cutter langsung. Sebenarnya itu pengawasan itu sudah dilakukan, tapi jangan lupa ada change of behavior ya, ada perubahan perilaku ketika orang ini tadi baik ya. Tapi lingkungannya, lalu tuntutan dan gaya hidup mempengaruhi, itu jadi perubahan. Kalau semua dibebankan kepada partai, apa gunanya manusia-manusia ini ya yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Nah disitulah ada evaluasi ya. Kalau itu dia masif, berarti ada sesuatu yang salah dari sistem. Tapi kalau itu tidak masif, hanya beberapa kasus, kita tidak bisa menyeralisasi. Ya. Baik. Nah, kedua, sebenarnya saya ingin katakan, kos politik itu juga dikembalikan sebagian juga kepada masyarakat. Ada juga yang kembali kepada atribut-atribut kegiatan politik. Nah, kalau dia masih dibiayai oleh personal atau oleh partai politik, berapa banyak? Untuk itu perlu juga dipikirkan ya, bahwa partai politik itu dibayar oleh APBN termasuk calonnya. Tapi tidak mungkin dalam sistem partai politik yang begitu besar. Akan keluar banyak sekali kos ya. Oke, soal evaluasi, Pak John nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.